Mungkin sedikit jelasin ya yang Mhm. our homes itu ya. Jadi kan our homes itu sebenarnya artinya rumah kita semua, gerakan kita Mhm semua mhm. gitu. Jadi kayak pengen lah nyiptain suasana yang nyaman untuk seluruh siswa. Mau Oke. dia mau dia normal ataupun dia difabel yang punya Mhm. kekurangan gitu. Mi nggak sadar namanya difabel ini kan dia ada yang tunarungu, Benar, bicara, benar. netra, belum lagi dia Down syndrome, Mhm. tunagrahita, wisma dan masih banyak lagi Banyak, kan. mhm. Jadi Mi buat kegiatan awalnya tuh aman-aman aja. Karena kita buat kegiatan itu biasanya sosialisasi dulu ke tendiknya. Kayak pentingnya bahasa isyarat, terus kira-kira apa aja nih kira-kira ciri-ciri. Jadi kasus di Indonesia itu paling tinggi itu di tunagrahita atau Down syndrome. Benar. Yang kita bilang muka seribu. Muka seribu, betul. Bisik-bisik UMSU, bocorin aja. Oke, kali ini aku ditemani sama cewek cantik tentunya ada Melly Chung. Halo Kak Dwi. Halo Melly Chung, thank you ya udah datang ke sini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau kenalan sama Melly Chung. Karena mungkin banyak yang penasaran gitu ya, Melly Chung gitu. Dari namanya tuh kayak pasti ada hal yang berbeda gitu. Chinese ya? Iya, Papa Chinese. Langsung to the point ya, Chinese. Papa asli Chinese. Asli Papa. Kalau mama? Mama Jawa. Jawa, berarti Chinese dan Jawa. Inilah hasil dari Chinese dan Jawa memang benar-benar cantik gitu ya, Mei ya. Sehat, Mei? Sehat alhamdulillah. Kesibukan sekarang apa, Mei? Karena lagi libur kuliah juga ya, jadi lagi magang sekarang. Magang di mana? Di UMSU. Oh, di UMSU. Iya. Di mana lebih tepatnya? Di Mei? bagian humas protokoler UMSU. Oke, ngapain aja, Mei? Magang di humas dan protokoler UMSU, mungkin boleh di-spill ya kan? Ngapain aja lah, yang penting pastinya ada berkaitan sama adanya event-event atau acara-acara di kampus gitu. Oke. Sekarang, Mei, kuliah jurusan? Kuliah jurusan ilmu komunikasi. Oke, berarti di FISIP. Iya, Nah, anak FISIP. pengen tahu nih, kenapa milih FISIP gitu kan? Padahal kan kayak banyak jurusan yang lain-lain gitu. Sebenarnya awalnya itu FISIP itu keinginan Mei sendiri. Papa itu sebenarnya awalnya nyuruhnya ke hukum. Oke. Mama nyuruhnya ke psikologi. Oke. Cuman akhirnya Mei pilih tengah-tengah, oh ilmu komunikasi nih kayaknya. Oke, sesuai sama keinginan Mei juga gitu ya. Sesuai juga sama kayaknya sesuai sama basic yang Mei punya, terus juga sesuai sama beberapa kegiatan yang udah Mei jalani lah gitu. Oke, di SMA. basicnya emang apa, Mei? Mei di SMA aktif ikut-ikut lomba-lomba gitu sih, lomba-lomba yang ada hubungan sama public speaking, speech gitu-gitu. Terus aktif di duta juga dari SMA. Oke, duta apa? Duta, terakhir SMA itu Duta Siswa Indonesia kemarin. Oke, runner up berapa kemarin ya, Mei? Utama. Oh, utama Indonesia. gila. Keren. Utama gitu ya. Nah, di Duta Siswa itu aktivitasnya ngapain aja, Mei? Itu untuk tingkat ini ya, tingkat nasional. Bukan, maksudnya pendidikan. pelajar aja. Iya, pelajar, sesuai namanya siswa. Siswa. Kalau kemarin di Duta Siswa Indonesia itu kan jadi mungkin kayak layaknya duta-duta pada umumnya sih. Kita kan disuruh buat advocation sendiri gitu. Jadi Mei dari 2020 dari SMA lah pokoknya masuk. Cuman aktifnya itu dari 2023 itu fokusnya ke program namanya Our Homes. Jadi Our Homes itu fokus ke anak-anak difabel. Oke. Fokus ke anak-anak difabel. Dan mungkin juga salah satu alasan bisa menang itu gara-gara program itu, karena banyak yang mungkin anak muda sekarang kurang peduli sama hal-hal yang kayak gitu. Bener sih, apalagi emang kan program kita sekarang di mana-mana terkait inklusivitas gitu kan. Jadi memang itu sangat berkaitan. Nah, untuk difabel itu ngapain aja, Mei? Aku sebenarnya tertarik ya, karena memang kayak aku sendiri kan yang basicnya itu kan duta genre. Kita sebenarnya sama advokasinya. Jadi memang turun ke masyarakat, memberikan manfaat dan berdampak tentunya. Nah, kalau misalnya aku selalu suka dan selalu tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas. Kalau Mei itu sendiri ngapain nih sama teman-teman disabilitas? Mungkin sedikit Mei jelasin ya yang Our Homes itu ya. Jadi kan Our Homes itu sebenarnya artinya rumah kita semua, gerakan kita semua gitu. Jadi kayak pengen lah nyiptain suasana yang nyaman untuk seluruh siswa. Mau dia normal ataupun dia difabel yang punya kekurangan gitu. Jadi gerakan yang pertama itu sebenarnya kayak sosialisasi pada umumnya ke sekolah-sekolah yang fokusnya itu di Medan atau Sumatera Utara dulu. Yang kedua baru ke SLB atau biasanya panti-panti. Sosialisasi terkait? Terkait kita ngasih edukasi sama kegiatan sosial. Edukasinya tentang apa gitu kira-kira? Biasanya kayak masalah-masalah remaja sih, masalah-masalah remaja. Biasanya kayak contohnya misalnya kayak
insecure, terus kayak kalau setelah bully, iya, gitu-gitu ya. setelah SMA ini mau gimana ya, lebih ke sharing time aja gitu. Sebenarnya tergantung sekolahnya juga, ada tipikal sekolah yang dia kayak, oh oke, mau sosialisasi, mau bawain apa, oke aman aja gitu. Ada juga mereka yang minta. Berarti lebih ke tantangan ya kan, Mei, yang Iya. dirasakan. Kayak ada sekolah yang welcome, ada yang enggak. Iya, gitu. banget. Kalau itu. ke sekolah disabilitas atau SLB, SLB. ngapain, Mei? Karena kan mereka pasti punya latar belakang, ada yang tunawicara, tunarungu, wicara, netra, Wisma, banyak kan. Jadi sebenarnya lucu sih. Pertama kali Mei ngejalani Our Homes itu Mei ke SLB, namanya SLB nanti Aisyah. Sampai sekarang masih Aisyah kan. Iya. Ada hubungan sama FISIP juga tuh ternyata benar. yang naungin. Jadi Mei ke sana dan mungkin karena itu juga perdana kali Mei lakukan kegiatan itu, Mei nggak sadar namanya difabel ini kan dia ada yang tunarungu, wicara, netra, belum lagi dia Down syndrome, tunagrahita, Wisma dan masih banyak lagi kan. Jadi Mei buat kegiatan awalnya tuh aman-aman aja. Karena kita buat kegiatan itu biasanya sosialisasi dulu ke tendiknya. Kayak pentingnya bahasa isyarat, terus kira-kira apa aja nih kira-kira ciri-ciri. Jadi kasus di Indonesia itu paling tinggi itu di tunagrahita atau Down syndrome. Benar. Yang kita bilang muka seribu. Muka seribu, betul. Jadi kan tantrum mereka itu yang mungkin nggak semua orang bisa tahu gimana ciri-ciri mereka ketika mau tantrum, gimana cara nanggepinnya gitu kan. Kita kasih sosialisasi edukasi itu dengan orang-orang yang berpengalaman juga. Terus kita lebih kayak keseru-seruan aja sih kalau sama adik-adik itu. Gimana caranya kita bisa komunikasi sama mereka. Mungkin kalau perdana pasti kaget. Karena tipikal mereka itu kan ada yang tiba-tiba mau meluk, tiba-tiba mau nyium, tiba-tiba nggak dikasih kita pulang atau gimana. Jadi kejadian lucunya itu Mei bawa gitar di SLB yang pertama Mei datengin. Mei main gitar. Mei nggak sadar sama sekali. Oh kan ada yang tunarungu gitu kan. Cuman bingungnya itu mereka tetap reaktif, tetap ngasih reaksi yang kayak, oh ini berarti mau nyanyi. Mereka tahu. Ini mau nyanyi, ini mau seru-seruan bareng. Kami ngidupin kayak flashlight segala macam buat video gitu kan. Aman. Ternyata ketika pulang kepala sekolahnya bilang, lain kali mungkin nggak kalau mau buat nyanyi lagi, boleh nih dipanggil memang spesialis yang ngerti bahasa isyaratnya, jadi mereka bisa lebih ngerti. Gitu. Jadinya bisa belajar ya Mei, ternyata nggak semua bisa mengerti tujuan kita ke sana apa. Tapi memang aku kemarin sempat ngobrol sama guru yang memang dia ngajarin anak-anak di SLB. Jadi yang autis itu lebih sulit untuk diberi pemahaman daripada yang kayak tunarungu, tunawicara dan lain-lain. Jadi mereka bisa gampang untuk memahami gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman disabilitas, jadi kita lebih bersyukur banget dan lebih menghargai mereka, bahwasannya mereka juga berhak untuk memiliki hak yang sama seperti haknya kita. setara sama kita. Jadi kayak oke, kita jadi semangat lagi kan, Mei? Banget. Dan plusnya itu yang Mei lihat ya dari beberapa anak difabel yang Mei jumpai ya. Ternyata di balik kekurangan mereka itu, Mei bisa lihat anak-anak yang kayak gitu tuh lebih punya fokus yang tinggi dibandingkan kita yang pada umumnya. Betul. Ketika mereka mungkin udah tahu, oh basic aku digambar, bisa sampai prestasinya itu sampai ke nasional bahkan internasional, itu keren banget. Kemarin aku turun ke sekolah, turun ke bawah. Jadi turun ke sekolah ya Pentra, Yayasan Pendidikan apa tuh ya, tunanetra yang di mana sih namanya? Iya tuh. Arah mau ke Pakam itu, sebelum Pakam apa sih? Tanjung Morawa, benar. Di situ. Jadi yang membuat aku kayak oh my god, mereka tuh keren banget. Ada satu yang apa ya? Teman-teman mereka itu yang nggak bisa melihat. Nah, satu orang yang bisa melihat. Jadi yang nggak bisa melihat ini tuh kayak mereka berpatokan sama temennya. Jadi kayak kalau mau jalan, kayak megangin temennya yang bisa melihat itu. Gitu. Kayak keren nggak sih? Banget. Kayak kadang terharu banget ngeliat anak-anak kayak gitu. Bener, keren sih. Jadi emang intinya kalau mau jadi duta siswa itu tadi bisa berdampak ya, Mei ya. Iya. Balik lagi kita ke UMSU gitu. Apa alasan Mei untuk memilih, kalau tadi kan memilih jurusan tuh karena tengah-tengah gitu ya. Kalau papa maunya di hukum, sedangkan mama maunya di psikologi. Kalau misalnya Mei sendiri ya pengennya memang di ilmu komunikasi gitu. Betul. Nah, kenapa pilihannya harus di UMSU? Padahal kan ilmu komunikasi di mana-mana aja itu ada gitu. Apa yang membuat UMSU, apa keunggulan UMSU yang bisa membuat Mei semakin yakin untuk berkuliah di sini? Jawaban jujur ya Kak ya. Jadi kan Mei selalu terbiasa mungkin untuk sharing sama orang tua, ini gimana gitu. Jadi sebenarnya memang yang milih UMSU pertama kali itu adalah papa. Mei juga sebenarnya
sempet juga kayak kenapa harus UMSU gitu. Karena kan banyak banget kampus-kampus di Sumatera Utara terutama gitu kan. Cuman memang dari sebelum Mi tamat SMA itu papa tuh memang udah research kampus di Sumatera Utara. Oke. Dia datengin satu-satu Kak. Bela-belain dia datengin satu-satu. Datang ke Semua. kampus-kampus. Nggak apa-apa ke semua. Dia datengin pokoknya dari kampus A, B, C sampai gimana gitu kan. Terus mama bilang, UMSU ini adalah kampus terakhir yang Papa datangi, yang Papa kunjungin. Papa cari tahu tentang gimana penerimaan mahasiswa baru, UMSU itu gimana akreditasinya, fasilitasnya apa aja. Dan ternyata Mama bilang, Papa langsung bilang, udah kan manggilnya Cece, udah Cece masukin aja ke UMSU, udah bagus itu pasti. Langsung dibilang Papa kayak gitu. Nah posisinya memang kemarin pas Papa mau daftarin itu memang Papa tuh kayak udah sakit-sakitan 1 tahun belakangan. Jadi Mi kayak yaudah masuk UMSU deh gitu. Makanya Mi juga sebenarnya jadi pertanyaan kan, di NPM itu ada tanda mahasiswa masuk ke berapa atau sebenarnya enggak? Karena NPM itu 0001. Oh gitu. Iya. NPM itu 001. Yang terakhir, iya. Oh, jadi kayak depannya? urutannya. Tetap urutan NPM itu kan yang pertama itu tahun angkatan. 23 kan, 03, 11 baru habis itu 0001. Makanya jadi pertanyaan Mi kan, apa Mi pertama? Karena itu cepet banget daftarnya itu, masih bener-bener yang orang ya, itu masih jadi kali ya. Mungkin ya, nggak tahu juga ya. Orang tuh masih heboh yang SNBP, orang nyoba ujian di sana sini gitu. Langsung daftar ke UMSU. Sesuai arahan dari Papa. Langsung diajak keliling. Kemarin lihat ini fakultas fisik. Oh, keliling ya. Tur ya jadinya. Tur langsung Papa. Jadi kayak Papa tuh udah ngerti banget UMSU, nggak tahu gimana. Bukan Mei yang cari tahu ya, tapi Papa langsung kayak ini Kak, ini C gitu. Iya, ya. C manggilnya. Chinese ya gitu. Jadi emang Papa asli Chinese ya, apa? Papa Chinese. Oke, C enggak apa-apa. Iya, Papa asli Chinese. Asli Chinese. Iya, keluarga Papa Chinese semua. Oke, bisa bahasa Hokkien dong? Bisa, coba bisa. Oke. Memang orang Chinese ini keren ya. Ada hal. Iya. Apa Iya, kalau nggak cantik ganteng gitu kan. Jadi Cindo dong berarti. Iya. Kakak berarti punya pengalaman berkesan ya tentang Cindo ini. Sangat berkesan gitu ya. Kalau nggak cantik ganteng orangnya gitu. Valid. Iya. Titik. Oke. Next, oke. Nah, Mei, ternyata kita harus kasih tahu juga nih untuk seluruh apa bahasanya, manggilnya, guys, penonton kita. Bisikers. Apa? Iya. Oke, untuk seluruh bisikers kan harus tahu kalau ternyata Mei ini tuh bisa monolog gitu ya, Mei. Iya, bisa. Oke. Kok maksudnya apa ya? Kenapa tiba-tiba? Iya, bukan sih. Oh, bukan. Kenapa suka monolog? Apa memang dari dulu tuh? Kalau misalnya kayak kemarin, kayak tadi Mei bilang, menentukan ilmu komunikasi ini karena dari awal SMA memang udah tertarik sama dunia public speaking dan lain-lain. Kalau monolog ini gimana, Mei? Sebenarnya kalau dunia praktikan itu memang lebih dari kecil. Kakak tahu lah ya, Cindo-Cindo ini kan keluarga Chinese ini kan yang kayak mereka tuh protektif dan posesif banget tentang pendidikan. Anaknya itu dari kecil memang udah lomba ini gitu. Oke, dari awal tuh udah ditentuin minat bakatnya gitu ya. Cuman memang aktifnya itu juga ada kaitan sama duta siswa tadi. Jadi ceritanya itu nggak apa-apa agak panjang dikit tapi ya. It's okay. Oke. Jadi di pemilihan provinsi itu kan Mei nggak menang di duta siswa, dapat runner up 5 kalau nggak salah. Mei bawain bakat nyanyi sambil main gitar. Di komen sama judges bakatnya. Iya, ini kok pas banget bakatnya. Udah banyak. Iya, udah banyak banget yang bisa itu kan. Rupanya dia mengamanatkan lah mungkin ya. Kayak nanti kalau memang mau lanjut ke nasional, cari bakat yang lain. Bingung tuh, mau ngapain. Puisi juga udah banyak banget kan, kalau di dunia-dunia kayak gitu kan. Puisi banyak, apalagi pantun dan sebagainya gitu kan. Terfikir lah, apa nyoba monolog ya. Awalnya pernah nyobain monolog ini? Enggak, 2023 pertama. Untuk duta siswa ini berarti? Iya, karena ngejar nasional itu. Jadi nyoba di situ, yang Mei bawain yang sampai sekarang sering dibawain, yang Mata Luka Sengkang Karta dari Presandi, tentang G13 PKI. Itu yang pertama kali dibawain,
ternyata boom hasilnya itulah dapat dari situlah baru monolog. Sulit, Isi. apa hal yang tersulit ketika monolog? Satu, pendalaman karakter, ya kan. Kedua, profesionalnya. Terus kenapa pendalaman karakter? Monolog ini kan kita nggak tahu cerita yang kita bawa ini ada berapa karakter. Kayak contohnya 7 atau bahkan sampai 8 karakter. Kita harus jadi orang yang berbeda-beda di dalam satu waktu kan. Satu waktu dan di diri sendiri gitu ya. Kadang bisa lupa gitu kayak ini kok tadi gini kebawa sampai selesai acara gitu. Kedua, profesionalnya. Kadang tuh kita kalau mau main monolog itu kan kita harus jaga mood baik-baik, harus jaga mood banget itu. Makanya biasanya tuh kalau aktor-aktor monolog biasanya sebelum tampil atau sesudah tampil itu jarang diganggu orang, atau 5 menit minimal sebelum tampil itu pasti dia udah diem aja untuk stabilin emosi biar dapat feel yang mau dibawain dari cerita itu gitu. Kadang itu yang sulit gitu. Apalagi mungkin semakin besar tantangan itu ketika masuk UNSU. Karena kan monolognya kadang mendadak, jadi kadang agak kejut-kejut dikit gitu. Mendadak dan tentunya yang ditampilin juga beda-beda gitu. Iya, nggak satu cerita yang sama. Gitu. Jadi kayak harus dengan waktu yang dikit mempersiapkannya, latihan, mendalami peran, menjaga mood. Kayak itu tersulitnya ya, Mei. Banget. Oke, nah dari sekian banyak cerita yang Mei peranin gitu kan, maksudnya banyak cerita monolog yang sering Mei lakukan gitu. Apa yang menjadi favorit? Maksudnya cerita yang favorit? Yang tadi sebenarnya, yang pertama kali dibawain itu. Karena itu sukses. Mata Luka Sungkonkarta. Karena itu termasuk, sebenarnya itu ada yang bilang itu naskah puisi, monolog Sungkonkarta itu. Cuman kalau kita baca kisahnya sampai terakhir, sampai dia di penjara dan akhirnya mati mengenaskan segala macam, itu bisa jadi monolog. Maka ceritanya itu panjang. Kenapa itu jadi berkesan di Mei? Karena itu pertama dibawain tanpa ada yang ngajarin di 2023 dan ternyata itu berhasil. Dari event pertama itu dicoba ke event kedua, ketiga, keempat sampai sekarang. Jadi mungkin kalau menurut Mei gimana ya? Semakin sering kita bawain satu cerita monolog, semakin nyatu ke jiwa kita. Jadi kayak ibaratnya udah luar kepala aja. Kalau Mei yang ngelihatnya ya, Mei berhasil bawain monolog itu kalau misalnya Mei bisa jadi orang yang dalam cerita itu. Kalau di cerita Sungkonkarta ini kan dia itu harus ada harunya, emosinya, nangisnya, karena dia itu jadi korban tuduhan dan korban pembunuhan. Jadi bahkan kalau udah masuk ke cerita itu, emosi Mei itu udah nangis aja bawaannya. Nangis, kayak misalnya ada adegan dor, tembak, terasa memang sakit di badan. Sakit. Iya, jadi biasanya kalau bawa Sungkonkarta itu, pasti after eventnya itu sakit. Demam atau gimana lah itu, kebawa di cerita. Saking mendalami perannya. Iya, itu. Butuh berapa lama untuk latihan nih? Yang mana? Ya mana aja. Kalau yang mendadak nih, yang mendadak di UMSU gitu. Yang paling cepet ya waktunya ya? Wisuda kemarin. Cuman berapa hari? 1,5 hari. 1,5 hari. Ya. Itu harus kayak dengan cerita yang berbeda. Itu nangis. Nangisnya karena mendalami peran atau nangis dalami karena perannya kayak, juga harus nangis. Jadi kayak Mei begitu dikasih skrip mentah terus dibilang wisudanya 2 hari sih hitungannya. Cuman kan malam nggak mungkin latihan. 2 hari ya kita dikasih waktu. Serius nih Pak, 2 hari. Karena kan skripnya mentah, bukan skrip dari kita kan. Oke, Mei, tadi kan kita udah bahas kayak berapa lama mendalami peran gitu ya. Tantangan-tantangan yang Mei rasain ketika mau bermonolog gitu kan. Nah, untuk monolog sendiri nih, yang Mei sukai dalam hal monolog ini, monolog yang seperti apa? Apakah monolog yang ceritanya sedih-sedih, cerita kayak tadi tentang perjuangan pahlawan, atau yang ceria-ceria, atau yang gimana, Mei? Agak unik mungkin ya. Mei lebih suka monolog itu yang action, Kak. Yang banyak main di emosi, teriakan, lebih banyak nguras emosi audiens yang Mei kurang kalau bawain monolog-monolog yang kayak apa ya kalau kita bilang ya, slow yang memang cuma ceria doang gitu, monoton kan. Mei kurang pede. Dan Mei juga tipikal monolog yang nggak main di kostum sama makeup. Kurang percaya diri Mei main di atas stage gitu. Jadi harus yang bener-bener totalitas lah kalau bisa Mei bilang. Walaupun acaranya kecil misalnya dibilang. Karena kalau bagi kita tuh kan, kita meranin orang lain, nggak jadi Mei Licung nih kan. Misalnya kita jadi orang lain gitu. Kayak kemarin, Mei terakhir bawain tuh Tan Malaka. Nah gimana caranya Mei bisa mempresentasikan, oh ini beda loh, bukan si Mei gitu. Jadi kalian ngelihatnya tuh beda, nggak seorang Mei gitu. Entah itu main di makeup, kayak kemarin makeup tua, darah-darah, main di baju yang mungkin orang ngelihatnya aneh atau gimana.
Karena orang pertama tuh pasti ngeliat dari look kalau monolog. Bener. Orang lihat kayak kok biasa aja dia, ya udah gitu. Pasti kan kalau misalnya yang berdarah-darah pasti ini ceritanya kayak serem nih. Heeh. Terus kayak action nih atau kayak gimana gitu. Orang jadi bisa ngeliat dari look pertama kali kan. Jadi nilai plus juga kan. Jadi Bener. mendukung ceritanya Mendukung. kan. Oke. Nah selain tadi kan kita bahas terkait duta-dutaan gitu kan, duta yang Mei ikutin gitu. Nah selain itu kemarin Mei Putri Muslimah Nusantara juga. Iya, Oke, ikut. mewakili Sumatera Utara juga ke Kalimantan, right? Iya, bener. Oke, seru nggak ke Kalimantan pertama Seru kali? Karena Seru asik banget ya di sih. sana Mei. Panas Iya. atau gimana Mei? Lebih panas Medan sih. Oh iya? Iya, panas Medan Bukannya sih. Kalimantan lebih panas ya? Karena kan kami banyak indoor juga kan. Iya. Nggak terlalu banyak bener kegiatan yang di outdoor kan gitu. Cuman paling kalau di sana tuh yang kami rasain lebih ke manis aja sih makanannya. Oh. Banyak makanan-makanan tuh agak-agak manis. Jadi nggak sesuai. Medan ini Lidah kan permicinan Medan banget. ya. Jadi di sana kayak agak suka aja. Oh, manis banget sambal mereka, ini banget gitu. Berapa lama kemarin Mei di Kalimantan? Ada 5 hari, 5 atau 6 kurang lebih. Dan itu juga seharusnya lama. Karena kemarin itu Sumatera Utara kan dapat banyak predikat, dapat provinsi terbaik juga. Cuma memang ada lagi kaitan sama papa, makanya harus pulang mendadak di situ. Itu maba awalnya. Tapi tetap mengikuti Tetap sampai selesai. sampai selesai. Oke, dapat juara berapa kemarin Mei? Runner up sama dapat best talent, monolog Best juga. talent, monolog juga. Iya. Jadi tetap monolog membawa. Sengkon Karta juga. Oh iya, yang pertama kali Mei bawa tadi. Di Duta Siswa. Di Duta Siswa. Jadi yang benar-benar monolog bisa membawa Mei kemana-mana ya gitu. Jarang banget ada yang bawa ini tuh soalnya. Yes. Dibakat. Kalau misalnya nyanyi main gitar udah banyak, puisi apalagi udah banyak pasti kan. Tapi kalau monolog kayaknya bisa jarang ya dilihat gitu kan. Kayak seru di sana Mei. Seru banget sih. Untuk kegiatan yang dilakukan ngapain aja karantinanya? Lebih ke kalau Putri Muslim ini yang melihat mereka lebih ngelihat gimana sosok wanita berhijab yang lebih anggun, bermanner. lebih kalem, iya lebih bermanner gitu. Mungkin kalau Duta Siswa kan dia masih yang kalangan siswa masih umum, iya masih banyak harus ceria-cerianya, benar. masih banyak sharingnya juga ya. agak main. Iya, kalau di Putri Muslimah ini lebih kayak ke anggun dan kalem dilihat orang-orangnya. Gitu. Goalsnya dari Putri Muslimah apa Mei? Hijab bukan penghalang dari kegiatan untuk dari masa depan. Oke. Untuk seorang muslimah tentunya. Karena mungkin kan banyak cewek itu yang wanita yang beranggapan di dunia pageant itu nggak bisa pakai hijab, harus buka gitu. Itu sih goals mereka gitu yang dilihat. Dan kemarin berarti diikuti oleh seluruh muslimah 34 provinsi. Enggak sampai full. Ada beberapa provinsi yang ikut. Oke. Dari Sumatera Utara berarti kan kemarin ada 3 ya? Iya ada 3 perwakilan masing-masing kota kabupaten. Keren sih, jadi memang menggambarkan kayak muslimah mau aktivitas apapun, Maju. berkarir, mau maju, ya hijab bukan menjadi suatu penghalang. Bener. Oke, kita balik lagi terkait perkuliahan Mei, gitu ya. Nah, udah semester berapa Mei? Ini mau naik 5 nanti. Semester 5. Gimana pengalaman selama berkuliah udah 5 semester kan, udah mau 5 semester di UMSU? Seru banget sih, karena juga Mei itu selalu bilang sama mama, ternyata yang dulunya Mei ngira kayak kenapa ya harus masuk UMSU. Terus sekarang terikat itu sama UMSU gitu. Apa-apa UMSU. Dan emang best banget sih kalau bisa dibilang. Karena juga dari segi pembelajaran, dosen juga. Yang buat Mei salut itu adalah dosen-dosen di UMSU itu yang lihat ya, di FISIP terutama. Mereka tipikal orang yang memang mau membuka diri. Jadi kayak Mei kan mungkin ada beberapa kali nggak datang kuliah, izin kuliah. Entah itu karena kerjaan ataupun kegiatan ataupun perlombaan. Jadi mereka masih mau yang kayak Mei datengin, Bu, Pak, ini misalnya saya semalam nggak datang, boleh nggak ya saya ngulang ini atau saya mau nanya, itu mau gitu. Oke. Terbuka banget. Dipermudah. Iya, dipermudah Asal banget. memang alasannya itu logis dan memang membanggakan UMSU juga, karena kan kayak tadi lomba kampus, buat prestasi bagi Mei juga. Oke, selanjutnya itu terus juga banyak yang bisa diserap juga sih, nggak cuman pembelajaran yang di kelas gitu. Karena kan kita ketemu, ternyata kan dunia perkuliahan ini beda banget sama dunia persekolahan dulu kan. Oke, bedanya apa nih menurut Mei sendiri? Banget, karena yang paling utama menurut Mei ya, kalau di dunia persekolahan itu kan kita masih yang tipikal murid datang ke sekolah, dikasih buku, diajarin, oke, fine, siap gitu, sampai tamat gitu kan. Kalau di perkuliahan ini lebih kayak
kita yang disuruh lebih untuk aktif dan mencari tahu gitu. Dengan memang beberapa aspek pendukung yang udah disediakan gitu kan. Juga di UMSU ini kan ada banyak kayak UKM yang disediain. Terus juga ada beberapa organisasi kemahasiswaan kan yang diiniin kan. Jadi bener-bener yang ngebantu mahasiswa banget. Dan yang bikin misal lagi, UMSU ini selalu ngapresiasi prestasi sekecil apapun. Karena selama Mei masuk jadi maba, jadi Mei ikut Putri Muslimah itu maba, baru banget masuk. Dari Mei baru masuk itu sampai ini mulai semester 5, mereka selalu ngapresiasi dan bahkan mereka kadang nanya, Mei, misalnya Mei di 3 bulan ini ada mau ikut lomba lagi nggak kira-kira atau gimana gitu. Memang ngebuka, ruang diskusi itu ngebuka banget. Oke, jadi emang sangat mengapresiasi ya mahasiswa yang berprestasi tentunya gitu. Sekecil apapun. Selalu diapresiasi. Banget. Karena apresiasi itu penting banget ya, Mei. Banget. Penting banget. Oke, nah goals nih dari Mei sendiri. Ini kan sebentar lagi pasti akan menyelesaikan perkuliahan. Kira-kira berapa tahun lagi ya, Mei? Setahun? 2027 lah tamat. 2 tahun lagi Iya, berarti lagi. kan. Goalsnya Mei setelah S1, apakah mau lanjut untuk pendidikannya lagi atau memang mau bekerja di ini atau apa goalsnya? Targetnya sebenarnya kalau setelah S1 ini mau lanjut tapi sambil kerja. Lanjut sambil kerja. Semoga ya dipermudah lah juga. Karena kan juga sebenarnya target utama Mei jadi public speaker kan. Bukan yang masih saya job atau gimana. Semoga itu dipermudah juga sambil ngelanjutin S2. Gitu. Oke, sembari ya. Pendidikan juga kalau bisa setinggi-tingginya. Iya, benar. Ya, kita cari ilmu dimanapun ya kan. Apalagi wanita kan. Benar. Ya, kita wanita harus bisa Strong woman. pendidikan yang tinggi karena kita adalah madrasah pertama untuk anak nanti. Benar. Iya kan, benar kan? Bener banget itu. Benar. Contoh pertama. Iya, contoh pertama, Iya. madrasah pertama untuk Iya, anak-anak ya. Jadi harus. kalau bisa kita sebagai muslimah, muslim. Bervalue dan berpendidikan tinggi. Iya, benar banget. Oke, kita bahas apa lagi guys? Oh, Mama melihat Mei sudah seberkembang ini di UMSU gitu. Gimana? Apa mungkin kayak ungkapan Mama, perasaan Mama gimana melihat Mei? Perkataan yang paling sering Mama bilang itu ternyata emang bener kan, pilihan orang tua tuh nggak pernah salah gitu. Berarti kan jadi Papa Mei itu meninggal di awal, ya jadi Papa yang ngedaftarin nih, yang obses banget masuk UMSU. Ternyata Papa meninggal di 2024, baru-baru aja. 2024. Jadi makanya Mama tuh selalu bilang kayak, berarti memang ada kan rencana Papa yang udah disiapin, makanya masuk UMSU sampai di titik sekarang ini kan. Karena kan nggak nyangka banget sampai dapat beasiswa segala macem kan. Itu sih. Oke. Dan juga kan UMSU kan kampus Muhammadiyah, kampus Islam banget kan. Jadi kayak dari dulu itu, karena juga mungkin Papa yang dari latar belakang Chinese kan. Papa dan Mama itu bener-bener protektif banget masalah agama. Kayak mengusahakan banget kalau bisa memang masuk kampus yang ada basic agamanya. Berarti Papa mualaf. Papa mualaf. Tunggu, aku tadi mau nanya apa, kok lupa ya. Tunggu, lupa. Oke, berarti benar setiap arahan dari orang tua itu pasti nggak ada salahnya gitu ya. Pasti ada rencana-rencana yang memang terbaik untuk kita gitu. Oke, tadi tertarik dengan latar belakang Papa yang Chinese gitu kan. Berarti masih banyak keluarga-keluarga yang Chinese. Semua Chinese. Papa. Masih sering berinteraksi dengan mereka. Masih, cuman memang dari keluarga Papa itu yang Muslim itu cuman Papa. Hal yang seru gitu, Mei, karena kan kita balik lagi terkait toleransi gitu ya. Iya, benar. benar. Iya kan. Jadi ketika Mei berada di lingkungan keluarga Papa, apa yang dirasakan? Karena kan memang Chinese kan, kayak kalau misalnya ini tuh udah bukan hanya keyakinan aja berbeda, tapi dari budaya, terus dari kebiasaan, itu tuh pasti udah jauh sangat-sangat berbeda. Benar. Mungkin kalau dari keluarga Papa, ada satu momen yang ingat. Jadi kan setiap ada perayaan besar, kayak misalnya Imlek atau sebagainya, itu kumpul keluarga besar sebelum Papa meninggal. Jadi kumpul keluarga besar, Mei itu kan benar-benar yang ngeklop banget berhijab itu dari SMA, karena sekolah Islam juga. Jadi pertama kali Mei datang ke keluarga Papa itu pakai hijab sama Mama. Pakai hijab, pasti reaksi pertama itu yang kayak susah didefinisikan sih sebenarnya, lebih kayak ke gini. Mungkin sebelum itu Papa juga pernah cerita. Pasti ada juga beberapa mungkin perkataan-perkataan yang kayak
pasti kaget lah dengan latar belakang seperti itu kan. Apalagi anaknya yang diarahkan papa untuk harus berhijab gitu, apalagi Islam gini gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu sebenarnya toleransi makin kuat juga sih, karena kayak beberapa kali kami kumpul keluarga besar gitu kan, mereka udah ngerti. Jadi kayak misalnya kalau kumpul keluarga besar tuh kan biasanya makan bareng tuh, sarsan dan sebagainya. Nah di delivery biasanya khusus untuk Mei, Mama dan keluarga papa. Jadi kayak udah yang bener-bener sama-sama ngerti lah. Cuma mungkin ada beberapa tradisi atau budaya yang terkadang bisa kita terima, ada juga yang nggak bisa kita terima. Gitu. Contohnya mungkin kayak contohnya mungkin kayak momen yang baru lah ya kan, kayak Imlek. Jadi kalau di keluarga papa itu dia kalau ada anggota keluarga yang baru meninggal, itu pantang banget cucu pertama ataupun garis keluarga pertama itu pakai baju selain warna hitam. Ada benang merah yang harus dipakai dan ada beberapa mungkin kegiatan-kegiatan ataupun acara-acara yang nggak boleh sama sekali datengin gitu kan. Jadi kayak dan kebetulan dari 2024 dari papa meninggal itu memang berturut-turut. Jadi kayak begitu papa nggak ada, ama itu kayak nenek nggak ada, akong beberapa kali. Jadi memang ada beberapa pantangan-pantangan yang mungkin di mereka itu kadang papa juga nggak usah terlalu diikutin, cuma dihormatin aja. Gitu. Kita tetap harus menghormati, Iya. karena emang udah budaya juga kan. Tapi intinya kita diajarkan untuk bisa saling menghargai, toleransi harus. Lagi. Nah, kita lompat-lompat sih sebenarnya ngobrolnya. Nggak apa-apa ya, Mei. Tadi teringat nih, kayak tadi Mei sempat bahas terkait beasiswa. Ya kan? Tadi kita belum ada bahas. Nah, Mei mendapatkan beasiswa dari UMSU itu kenapa dan karena apa gitu, dan kapan? Ya kan? Kapan dapatnya gitu? Dapatnya baru-baru aja sebenarnya kemarin. Pas ada Yudisium Visip. Itu gara-gara monolog juga. Gara-gara monolog. Jadi Bisikers kayak Mei Licung mendapatkan beasiswa dan membawa Mei Licung ke Kalimantan menjadi seorang duta itu karena monolog. Betul. Semuanya karena monolog. Jadi Mei kayak merasa apakah monolog ini jalan hidupku? Kayaknya apakah aku akan mendalami monolog ini gitu. Jadi monolog di Yudisium Visip itu kemarin mendadak juga. Dikabarin malamnya paginya Yudisium. Oke deh Mei bilang, karena katanya permintaan kan. Ternyata after itu gak ada di briefing juga kan. Tiba-tiba bapak ngasih beasiswa itu sampai tamat. Jadi kayak beasiswa kuliah sampai tamat. Keren. Kaget. Banget. Bersyukur. Banget. Berarti tadi nggak nyangka ya kan Mei untuk bisa mendapatkan beasiswa secara tiba-tiba. Banget. Padahal disuruh cuman untuk nampil monolog aja. Tapi kayak nggak expect kayak aktor tiba-tiba ngasih balasannya kayak gini gitu. Sampai selesai kan berarti? Sampai selesai. Berarti Mei nggak perlu bayar uang kuliah lagi. Jadi udah di beasiswa, dapat beasiswa karena monolog. Nggak terasa udah di akhir-akhir di bisik-bisik UMSU bocorin aja gitu. Thank you ya Mei ya. Thank you kembali. Udah mau datang ngobrol bersama kami di sini. Kami sangat happy loh bisa ngobrol bareng Mei Licung gitu. Mungkin sebelum kita tutup, Mei boleh nggak ada yang mau disampaikan untuk Bisikers atau enggak Pak Rektor, ucapan terima kasih dan lain-lain. Mungkin pertama terima kasih untuk Pak Rektor juga ya, Pak Rektor yang utama, karena juga udah ngasih apresiasi dan mungkin udah ngasih banyak banget sampai detik ini. Salah satunya adalah beasiswa, magang juga, dan masih banyak lagi lah apresiasi-apresiasi yang diberikan oleh Pak Rektor. Makasih juga ke Fakultas Visip tercinta, seluruh keluarga Visip tercinta. Visip is the best. Thank you banget, udah bimbing Mei, terutama kan udah bimbing Mei juga, udah selalu mengapresiasi hal-hal sekecil apapun dari Mei juga. Pokoknya thank you banget untuk seluruh orang-orang di sekeliling Mei, thank you juga ke humas-humas, thank you banget. Mungkin juga pesannya, karena juga ini mau mahasiswa baru ya, jangan lupa masuk UMSU, karena juga yang melihat UMSU adalah kampus yang benar-benar dipenuhi toleransi yang pertama, toleransi juga. Terus juga kampus UMSU benar-benar pilihan terbaik lah untuk gimana cara kita memprosesi diri, berkembang, dan gak cuma dari akademik tapi juga dari non-akademik. Jangan takut untuk gak diapresiasi, karena UMSU adalah kampus yang mengapresiasi prestasi ataupun
kelebihan kalian sekecil apapun itu. Karena mereka mengedepankan apresiasi, saling menghormati, toleransi, dan sebagainya. Oke. Dan untuk yang beda-beda etnis, beda Iya, agama, dan sebagainya, benar. nggak apa-apa masuk room saja. Oke. Karena sejauh ini Mei kuliah di UNSU nggak pernah kok ada rasis atau gimana itu sama sekali nggak ada dalam Sarah itu nggak ada sama sekali. Karena mereka saling menghormati. Bahkan mereka menganggap kita tuh spesial terkadang. Oh beda nih, boleh dong sharing ini gimana, biasa di sini tuh gimana benar. gitu. Pokoknya untuk semuanya ciayo. Cayu itu semangat. Iya, Ciayo. cayu. Oke, thank you Meili Chung Iya, thank you untuk kembali, waktunya Kak yang Dwi. udah ngebocorin semua informasi yang sangat penting tentunya untuk kita semua terkait monolog, terkait hal apresiasi yang dilakukan UNSU terhadap mahasiswanya yang berprestasi tentunya ya Mei ya. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mei tetap semangat berkuliah di UNSU, tetap semangat berkarya, dan tetap semangat magangnya di rumah gitu ya. Belajar hal-hal baru lagi gitu. Thank you Mei. Sehat Kembali Kak selalu. Dwi. Titip salam buat mama di rumah. Iya. Oke. Dadah. Bisik-bisik UNSU. Bocorin aja. Bisik-bisik UNSU, bocorin aja.